Perlahan mata Bena terbuka. Samar-samar ia melihat genteng rumah dan batang bambu yang menjadi atap rumahnya. Bena tergeletak di rumah itu sendirian. Tak terlihat lagi di mana Raka yang tadi bersamanya. Perasaan aneh kian dirasakan oleh Bena. Dirinya kini hanya menatap kekosongan. Hanya ruang tamu yang tak nampak perabotan apapun. Lampu saat itu tidak ada. Gelap tapi remang cahaya bulan masih bisa masuk menyinari. Kini ia bangkit dari tempatnya tergeletak, mencoba mencari ibunya dan Panji yang berada di kamar. Namun hasilnya nihil. Ia tidak menemukan siapapun di kamar itu. Bahkan kasur yang mereka tempati juga tidak ada. Kini Bena sadar, rumah ini bagai rumah kosong yang baru pertama ia masuki. Tapi tunggu sebentar. Lantunan suara wanita terdengar dari arah belakang rumah. Bena masih diam membisu memikirkan semuanya. Mulutnya bak terkunci otomatis tak bisa mengucapkan hal apapun. Kini ia menyusuri ruangan rumah itu berjalan ke arah sumber suara itu berasal. Sayup-sayup Bena mendengar suara wanita yang sedang bernyanyi. Sumber suara itu terdengar dari arah kamar belakang. Kamar yang sudah diwanti-wanti oleh Pak Sastro agar tidak ada orang yang masuk ke dalam selain dirinya. Kemudian terdengar lagi suara wanita bernyanyi. Entah lagu apa yang dinyanyikan olehnya. Bena masih bingung dengan keadaan saat ini. Barang-barang dalam rumah itu jauh berbeda. Orang-orang di rumah juga tidak ditemukan. Ketakutan kian menyelimuti pikiran Bena. "Nak, kenapa di sini?" Suara itu mengagetkan Bena dari lamunannya. Keringat dingin muncul dari dahinya dengan deras. Rasa takut yang dirasakan kian banyak. Namun rasa penasaran lebih besar saat ini. Bena terus bergerak berusaha untuk meraih gagang pintu. Detak jantungnya terdengar keras tak beraturan. Semakin dekat semakin tak bisa dikendalikan. Ia mencoba untuk tenang, tapi tidak bisa. "Nak, kenapa di sini?" Tangan Bena terhenti. Tinggal sedikit lagi tangannya menyentuh pintu tersebut. Badannya mulai membeku ditembus oleh angin malam yang datang tiba-tiba dari arah belakang. Suara wanita bernyanyi pun berhenti. Kini tak terdengar lagi, menimbulkan suasana yang lebih mencekam dan ketidaknyamanan. Tapi sekali lagi Bena ingin meraih gagang pintu yang ada di depannya. "Aku di mana?" gumam Bena tiba-tiba. Ia mulai mendorong pintu itu ke dalam, menimbulkan sedikit celah yang terbuka. Yang nampak hanya gelap pekat. Tak ada bentuk yang bisa dia lihat. Tak ada sesuatu yang ditemukan, menimbulkan ragu pada Bena untuk terus melangkah. Bena pun terdiam sejenak. Kini ia teruskan satu langkah untuk masuk ke ruangan gelap itu. "Jangan masuk, hanya Bapak yang boleh masuk ruangan ini." Suara muncul dari dalam kepala Bena. Teringat pesan dari Pak Sastro yang membuat langkah Bena sekali lagi berhenti. "Kamu kenapa di sini, Le? Kamu kenapa di sini?" Bena tersentak kaget. Ia akhirnya berbalik arah, berlari menuju pintu keluar. Cepat-cepat ia lari, namun pintu yang dituju seakan seperti menjauhinya. Ia pun terus berlari sampai akhirnya gagang pintu rumah itu berhasil ia genggam. Pintu pun terbuka. Satu kaki melangkah keluar. "Le, arep nang endi? Kene kancane aku." Suara wanita itu berasal dari belakang tubuh Bena. Sesaat kemudian kilau cahaya putih membuat Bena tersadar dengan keringat dingin yang terus mengucur deras membasahi tubuhnya. "Pak, Bapak, aku neng endi, Pak?" tanya Bena yang terus menggenggam erat tangan Pak Sastro. "Kamu kenapa, Tole? Bapak nemuin kamu sama Raka tidur tapi kok di depan jendela?" tanya Pak Sastro pada anaknya. "Bapak kapan pulang?" "Shh, jangan keras-keras. Jangan bangunkan Panji dan ibumu," perintah Pak Sastro. Bena lantas mencoba menenangkan dirinya. Ia coba mengatur nafas dengan lebih pelan. "Ini aku nggak mimpi kan, Pak? Bapak nyatakan Raka di mana, Pak?" tanya Bena bertubi-tubi. "Satu-satu kalau nanya, Le. Tapi sebelumnya Bapak tanya dulu, kamu kenapa? Tidur atau pingsan?" tanya Pak Sastro. "Tadi aku sama Raka mendengar suara aneh, Pak. Pas aku intip keluar ternyata aku melihat kuda berwarna hitam ada tepat di bawah pohon mangga. Setelah itu Raka menyusul. Habis itu ada suara." "Suara opo, Ben?" Pak Sastro yang tak sabar mendengarkan cerita anaknya. "Perempuan, Pak. Ada suara perempuan. Bukan ibu. Itu jelas bukan ibu, Pak. Lalu Bena gak lihat apa-apa lagi. Semuanya gelap." Bena mencoba terus mengingat. Pak Sastro kemudian mengelus rambut anaknya mencoba untuk menenangkan. "Tenang, Yole. Kamu sudah aman.
kamu mimpi apa memangnya? Tanya Pak Sastro. Tak ada satu kata lagi keluar dari mulut Bena. Ia sepertinya banyak kehilangan energi. Pak Sastro yang melihat kondisi anaknya tak mau melanjutkan lagi pertanyaannya. Yowes, gak usah dijawab, gak apa-apa. Kamu istirahat ya, susul adikmu Raka di kamar ya, Leh. Perintah Pak Sastro dengan tenang. Bena pun mengangguk menyetujui perintah bapaknya. Bena tak langsung pergi ke kamarnya. Ia lebih dulu membersihkan kakinya di kamar mandi. Setelah itu barulah ia menuju kamarnya. Sastro masih ada di depan, masih duduk dengan sebatang rokok yang diapit kedua jarinya. Ia merasakan hari ini benar-benar sangat melelahkan. Dalam lubuk hati terdalam, Sastro merasa bersalah karena telah menyeret seluruh anggota keluarganya ke dalam rumah yang ternyata benar-benar menyimpan berbagai masalah. Namun kondisi mengharuskan dia untuk bisa bertahan. Pagi itu hari kedua keluarga Sastro berada di rumah kontrakan yang baru. Mereka benar-benar sibuk. Sumur yang bau membuat seluruh keluarga Sastro memiliki pekerjaan tambahan. Mereka semua harus meminta air dari tetangga untuk keperluan mencuci pakaian, membersihkan piring dan peralatan makan yang kotor. Untuk mandi mereka menumpang dulu di kamar mandi milik tetangga mereka. 1-2 ember digunakan Bena. Tangannya penuh menenteng ember yang telah terisi. Air bersih tersebut didapati dari tetangga mereka, Bu Marni. Bau busuk air sumur seperti hal yang tak bisa ditangani. Sudah bermacam-macam cara digunakan, dari memasukkan kaporit sampai menggunakan tawas. Namun hasilnya sama saja. Hal tersebut tak dapat bekerja. Yang dimasukkan ke sumur tersebut sudah banyak. Takut jika menggunakan bahan kimia terlalu berlebihan malah menimbulkan masalah yang baru. Pak Sastro akhirnya menutup sumur tersebut dengan kain hitam. Mungkin tujuannya untuk mengurangi bau yang ditimbulkan dari sumur tersebut menyeruak ke permukaan. Kini malam kembali datang. Keluarga Sastro sedang berkumpul menikmati hidangan makan malam sederhananya. Tidak ada daging, hanya 2 butir telur yang didadar kemudian dibagi menjadi 5 bagian. Masing-masing mendapatkan bagian yang sama. Tak ada yang lebih besar ataupun sebaliknya. Sambal adalah hal wajib yang dihidangkan dalam keluarga ini. Sayur kangkung menjadi pelengkap. Dalam kesederhanaan keluarga itu penuh dengan rasa syukur dan terus berterima kasih kepada Ilahi. Masih diberikan kesempatan untuk bertahan walaupun dalam kekurangan. Tambah nasinya, Ben, ucap Bu Laras menawarkan. Mas Bena saja, Bu, yang ditawari. Raka memotong pembicaraan. Bocah, irian aja loh. Kamu kan anak kedua, ya nawarinnya habis Mas Bena lah. Gerutu Bu Laras. Sudah, makan yang tenang, gak usah banyak perdebatan, nikmati saja. Gak usah banyak bicara, nanti keselak loh. Tegur Pak Sastro. Namun tiba-tiba Panji tersedak. Loh Ji, keselak ya? Minum sana minum, ambilin kita juga ya, jangan lupa. Perintah Raka sambil cengengesan. Raka, kamu itu loh, kalau bercanda suka keterlaluan. Panji kan lagi keselak, Bok ya kamu yang ambilin. Tegur Bena pada Raka. Gak apa-apa mas, nanti saya yang ambilin aja sekalian. Jawab Panji dengan ucapan yang datar. Seisi ruangan hanya terdiam. Tak ada hal yang diucapkan lagi. Sesekali bapak melihat tajam ke arah Raka. Tak jarang Bena juga melirik ke arahnya. Bu Sastro masih sibuk dengan hidangannya. Bena, Raka, kemarin malam kalian berdua lihat apa? Tanya Pak Sastro tiba-tiba membuat suasana hening sementara. Kan kemarin sudah cerita Pak, timpal Bena. Yang kemarin belum jelas Ben, kamu juga pasti belum tenang kan saat cerita? Pinta Pak Sastro. Pak, gak apa-apa Bu, aku cuma mau tahu anak-anak melihat apa. Ucap kembali Pak Sastro. Perempuan kan Mas Ben, ada perempuan di halaman rumah, di bawah pohon mangga. Raka tiba-tiba berucap. Eleh gundulmu, kuda warna hitam kak. Ada kuda diikat di pagar rumah, kudanya tinggi gede. Balas Bena mencoba meluruskan. Jadi yang benar yang mana? Tanya kembali Pak Sastro. Kuda Pak, timpal Bena. Bukan Pak, perempuan Mas, balas Raka. Terus kalian berdua itu kok bisa tiduran di bawah jendela? Tanya Pak Sastro kembali. Aku gak tahu Pak, aku dengar suara wanita di sebelahku, kayak setengah teriak gitu. Aku kaget, ya terus aku jatuh. Ungkap Bena. Aku juga dengar Mas, benar kata Mas Bena, ada wanita yang ngomong di sebelah telinga. Persis,
Aku melihat was Bena jatuh, setelah itu aku ambruk, Pak. Tambah Raka. Setelah itu aku bangun, tapi ternyata rumah kosong, Pak. Tak berpenghuni, gak ada barang-barang kita. Lanjut Bena bercerita. Lalu ia menceritakan kejadian yang ia alami saat terbawa ke alam lain yang mendengar suara wanita yang sedang bernyanyi. Loh Mas, aku juga ngalamin hal yang sama. Bangun udah di tempat yang sama dengan keadaan yang beda. Beda gimana, Le? Coba kamu ceritakan semua, suruh Bu Laras pada anak-anaknya. Raka tahu, Bu, itu udah beda. Lalu Raka buka pintu buat keluar. Aku mau cari kalian. Raka pikir bisa minta bantuan di luar, Bu. Ternyata Raka menghentikan pembicaraannya. Ternyata apa, Raka? Jelaskan sama ibu, pinta Bu Laras yang penasaran. Ada, tahu itu manusia atau bukan, Bu? Badannya besar, kepalanya besar, hitam, udah berdiri di dekat pagar rumah. Lalu dia lari ke arah Raka. Sehabis itu Raka udah bangun pas lagi dibopong sama bapak. Raka melanjutkan. Tak kira kalian tidur itu loh, soalnya sudah malam. Bapak habis ngobrol lama sama Mbah Krama tentang masa lalu penghuni rumah ini, ucap Pak Sastro. Pak, kamu ini loh, rumah ini udah gak beres dari awal masuk. Murah ya murah, tapi pahami, gangguan kayak gini bisa bikin aku gak tenang, Pak, ucap Bu Laras dengan nada agak meninggi. Aku paham ya Bu Ne, aku paham. Kita coba beberapa bulan di sini. Kalau semakin parah, ya ayo kita pindah. Aku tak cari kontrakan baru, balas Pak Sastro. Mereka melanjutkan makan malam, seakan lupa akan sesuatu. Ada hal aneh yang tidak mereka sadari saat ini. Pak Sastro memang terlihat cuek dengan keadaan keluarganya. Tapi sebenarnya bukan cuek. Terlalu banyak hal yang harus dipikirkan olehnya. Masalah hutang, masalah usahanya, masalah anak buahnya yang pergi entah kemana. Lelaki itu menanggung banyak beban, banyak kewajiban yang harus ia tuntaskan. Panji kemana ya, Bu? Kok ambil minum gak balik-balik? Tanya Raka yang menyadari Panji yang belum kembali. Iya loh, ambil minum ini kok lama banget. Tambah Bena membuat Bu Laras makin panik. Anakmu satu itu loh, Pak, dia dijaga lah, Pak. Kemarin kan dia habis. Belum selesai dengan ucapannya, mereka semua dikejutkan dengan suara tawa cekikikan anak kecil dari arah belakang rumah. Hah, Panji? Teriak Bu Laras. Ia pun bangkit dari tempat duduknya disusul oleh yang lainnya juga. Mereka semua bergegas berjalan ke arah belakang. Semua orang berlarian, semua orang mencari di setiap sudut ruangan itu. Namun tidak ada Panji. Sampai akhirnya Bena pun sadar. Pintu kamar yang dilarang bapaknya untuk dimasuki kini telah terbuka. Pelan-pelan mereka semua menuju ruangan tersebut. Kini jelas sudah terdengar suara cekikan anak kecil di dalam ruangan itu. Perlahan pintu mulai didorong ke dalam. Nampak jelas Panji sedang jongkok sendirian di dalamnya. Ji, ngapain kamu? Ucap Bena tiba-tiba. Mulutnya seakan otomatis bergerak sendiri melihat tingkah adiknya yang sangat aneh. Mas Bena, enak ini Mas, jawab Panji tersenyum datar yang dirasa getir oleh semuanya. Ji, gendeng kamu, ngapain kamu sendirian di sini? Ngapain? Ucap Raka yang penasaran. Bu Laras langsung masuk ke dalam, menggandeng anak terakhirnya. Panji pun keluar kamar itu dengan mulut yang masih terus saja mengunyah. Enak, kamu makan apa toleh? Tanya Pak Sastro. Itu di kamar ternyata banyak bunga ya Pak. Panji suka Pak, enak bunganya. Kemarin pas main sama Nyai, Panji dikasih makan cemilan, rasanya mirip bunga, jawab Panji dengan muka datar. Astagfirullah, Panji, itu bunga buat syarat, kenapa kamu makan? Tanya Pak Sastro dengan wajah penuh heran. Pak, ada yang gak beres Pak, mungkin ada kaitannya sama peristiwa kemarin, ungkap Bu Laras pada suaminya. Semua mata kini terarah pada Panji. Rasa heran dan bingung menyelimuti seluruh anggota keluarga itu. Satu demi satu gangguan datang silih berganti. Rumah yang Pak Sastro pilih ternyata menyimpan misteri yang terlalu dalam. Ibu kenapa nangis? Tanya Raka yang tiba-tiba melihat air mata yang membasahi pipi ibunya. Kenapa Bu? Pak, aku sudah gak kuat lagi. Aku kudu piye Pak? Harus gimana? Aku gak kuat lihat anak-anak ngalamin hal semacam ini, ucap Bu Laras menjawab pertanyaan anak dan suaminya sambil terus menyeka air mata yang keluar dari matanya.
Aku sudah bilang, kita tahan dulu. Aku akan cari cara. Aku akan cari pinjaman biar bisa kita pindah tempat, jawab Pak Sastro. Pinjaman lagi? Mau bayar pakai apa? Mau jual apa lagi, Pak? Jual harga diri? Kita udah gak punya apa-apa, Pak. Gak punya, timpal Bu Laras penuh keluh. Bu, Pak, sampun, tolong jangan bertengkar lagi di sini. Tolong, ucap Bena dengan bibir bergetar. Mata kedua orang tua Bena melihat ke arahnya. Mulut mereka berdua seakan tiba-tiba terkunci. Suasana menjadi hening sesaat. Baik Bena, Raka, dan Panji, mereka bertiga hanya bisa menundukkan kepala melihat kedua orang tuanya bertengkar. Tiba-tiba terdengar suara keributan dari arah pintu belakang, membuat semuanya kini mengalihkan perhatian kepada suatu titik. Ojo dibuka, jangan dibuka, perintah Pak Sastro. Suara seperti ketukan pintu terdengar lagi kemudian, membuat keluarga itu tak berkata satu patah kata pun, semua terdiam. Tak lama kemudian bunyi pintu diketuk terdengar dari arah depan. Kini semua perhatian tertuju pada arah sumber suara. Pak Sastro segera beranjak dari tempat duduknya. Bena dan Raka mengekor di belakangnya, diikuti oleh Bu Laras yang menggandeng Panji. Sambil melangkah, Pak Sastro tampak seperti sedang memperhatikan bayangan dari jendela rumah. Ada tamu, gumamnya dengan lirih. Gagang pintu lekas ia raih, segera pintu ia buka. Assalamualaikum Pak Sastro. Suara berat dari orang tua seakan menggema di ruang tamu rumah tersebut, memecah keheningan yang terjadi sebelumnya. Waalaikumsalam, masuk Mbak Rama, masuk, silakan duduk, ucap Pak Sastro mempersilakan tamunya. Tidak usah, ada yang perlu aku katakan sama kalian, ucap Mbah Krama. Ada apa Mbah? Kok kesannya terburu-buru begitu? Tanya Pak Sastro penasaran. Di belakang rumahmu akan ramai malam ini. Aku datang ke sini hanya mau memastikan kalau kalian semua baik-baik saja, jawab Mbah Krama yang semakin membuat semua anggota keluarga menjadi bingung. Ramai bagaimana ya Mbah? Itu hanya kebun loh Mbah, ucap Bu Laras. Malam ini kalian akan tahu, tanah ini sudah lama tidak berpenghuni. Semua yang tinggal di sini sering diganggu, ucap Mbah Krama. Boleh kita menuju belakang rumah Pak? Mbah Krama meminta izin pada Pak Sastro. Ia pun hanya mengangguk tanpa ada suara. Maaf Mbah, boleh saya bertanya sesuatu terlebih dahulu? Ucap Bu Laras tiba-tiba. Apa Dok? Nanya apa? Silakan saja, ucap Mbah Krama dengan suara beratnya. Ia pun menghentikan langkahnya, berdiri dan bersiap mendengarkan pertanyaan yang akan diajukan oleh Bu Laras. Anu Mbah, Panji, tadi kami lihat dia makan kembang setaman dengan lahap. Saya bingung Mbah, apakah ini masih ada hubungannya dengan peristiwa kemarin? Tanya Bu Laras dengan mata sendu. Yo ada Dok, yang sekarang datang juga ada hubungannya dengan yang kemarin, jawab Mbah Krama. Terus pripun Mbah, anak saya bagaimana? Tanya Bu Laras yang seakan mengkhawatirkan keadaan Panji. Tidak bisa dipungkiri, perasaan Bu Laras saat ini diselimuti oleh rasa takut yang tidak bisa ia redam. Hal yang tidak masuk akal seakan-akan berjejal memenuhi kepalanya. Tolong ambilkan air 1 gelas, perintah Mbah Krama pada Pak Sastro. Kini ia terdiam memperhatikan Panji. Awalnya bocah itu hanya senyum-senyum saja, seperti malu kalau terus diperhatikan. Namun nampaknya ada hal yang terus memancing perhatian Mbah Krama hingga membuatnya terus penasaran. Sugeng dalu Krama? Suara tertawa lepas dari mulut bocah kecil itu, membuat seisi ruangan larut dalam rasa takut. Bu Laras langsung memeluk Panji, namun ekspresi bocah itu seperti menunjukkan ketidaksukaan pada Mbah Krama. Siapa kamu? Kenapa bisa mengenaliku? Tanya Mbah Krama pada sosok yang berada di dalam tubuh Panji. Aku, bukan yang lain. Aku yang berada di dalam rumah ini. Kamu Mbah Wat? Ucap Mbah Krama. Sesaat kemudian Pak Sastro tiba dengan membawakan air. Panji masih saja tersenyum getir, membuat Bena dan Raka yang melihat itu merasa semakin diselimuti ketakutan. Panji kenapa Ben? Adikmu kenapa? Tanya Pak Sastro yang kebingungan melihat Panji. Sastro, yang dulu tinggal di rumah ini suka sama Panji, ucap Mbah Krama. Lekas ia mendekati Panji,
memegang kepalanya dan terus menatapnya dengan tajam. "Kamu kenapa masih di sini?" tanya Mbah Krama. Panji hanya tersenyum, kepalanya menggeleng berkali-kali. "Sudah, keluar ya?" tanya Mbah Krama pada Panji, namun ia kembali menggeleng. "Saya tidak ingin ganggu, saya juga tidak ingin diganggu. Saya dan keluarga saya hanya ingin tinggal di rumah ini dengan tenang," ucap Pak Sastro yang memberikan gelas berisi air putih kepada Mbah Krama. Mulut Mbah Krama seperti sedang membacakan sesuatu. Kemudian diminumkannya air itu. Setelahnya ia alirkan sedikit air ke tangannya. Setelahnya Mbah Krama membasuh wajah Panji dari atas sampai 3 kali. Pak Sastro memijat beberapa bagian tubuh Panji yang membuatnya menjadi tenang. Sesaat kemudian tubuhnya ambruk, ditangkap Bu Laras yang sedari tadi ada di belakangnya. "Anak saya kenapa lagi ini, Mbah?" tanya Bu Laras dengan wajah penuh kebingungan. "Bawa anakmu ke kamar, lalu tumbuk 3 bagian bawang putih dan bawang merah, oleskan pada bagian tengah keningnya, di atas telinga kiri dan kanan, dan cepat lakukan, Dok," perintah Mbah Krama pada Bu Laras. Tubuh mungil Panji segera diangkat oleh Pak Sastro. Ia dipindahkan ke atas kasurnya. Bena dan Raka hanya bisa melihat itu dari kejauhan, membuat mereka takut untuk mendekat. Kemudian Bu Laras datang dengan membawakan piring kecil berisikan bawang putih dan bawang merah yang kini sudah ditumbuk. Kemudian dengan cepat ia oleskan sesuai perintah Mbah Krama. "Sebenarnya ini ada opo toh, Mbah?" tanya Bu Laras. Namun jawaban tak kunjung didapatkan. Mbah Krama masih terdiam menatap Panji. "Biar anak ini istirahat, dia sudah baik-baik saja," ucap Mbah Krama dengan datar. Semua orang meninggalkan kamar kecuali Bu Laras. Ia menjaga anak terakhirnya yang kini masih terlelap. Selanjutnya Mbah Krama mengajak Pak Sastro berjalan ke ruang belakang. Ia menyuruh Pak Sastro membuka kain penutup sumur. Bau air comberan yang tadinya hanya samar lewat, kini keluar seakan memenuhi seisi ruangan, membuat siapapun yang berada di dekat sumur itu pasti menutup hidungnya. "Bau banget, Pak, bau banget," teriak Raka yang sedang menutupi hidungnya rapat-rapat. "Sabar ya, Mbah akan coba tangani," ucap Mbah Krama. "Tangani bagaimana, Mbah?" tanya Pak Sastro. "Sumur ini harusnya tidak bau. Sumur tetangga yang lain semuanya normal. Entah maksudnya apa. Tolong ambilkan 1 genggam garam di dapur ya." Sastro segera bergegas melaksanakan perintah dari Mbah Krama. Kini Sastro sudah berada di bibir sumur rumah itu. Mbah Krama paham Pak Sastro bukanlah orang yang biasa. Tinggal menunggu waktunya saja. Dirinya akan terus diasah. Tinggal waktu yang akan menjawab apakah Sastro dan keluarganya mampu menghadapi banyak kejadian yang tak masuk akal yang akan datang. "Pak Sastro, bacakan apa yang kamu bisa. Lempar garam itu ke dalamnya, lalu tambahkan ini." Mbah Krama menyedorkan 3 lembar daun kelor yang ia bawa. "Baik, Mbah," ucap Pak Sastro. Karena penasaran, Bena dan Raka masih saja berdiri memperhatikan 2 orang tua itu yang sedari tadi berkutat dengan hal yang menurutnya sulit dimengerti. "Mas, itu pada ngapain sih?" tanya Raka pada kakaknya. "Sudah lihat saja, aku yang nggak tahu kah, urusan orang tua memang ribet. Jadi takut kalau tambah dewasa," ucapnya dengan pelan. Dengan terus menahan bau yang keluar dari sumur, Pak Sastro melemparkan garam yang berada di tangan kanannya. Dilemparkan masuk ke dalam sumur. Setelahnya 1 persatu daun kelor yang diberikan Mbah Krama dilemparnya pula 1 persatu. "Sampun, Mbah, sudah. Lalu selanjutnya apa?" ucap Pak Sastro pada Mbah Krama. "Sudah, biarkan saja," ucap Mbah Krama. Kini bau busuk masih menyeruak. Apa yang dilakukan Pak Sastro sepertinya tidak langsung membuahkan hasil. Angin malam menyeruak masuk secara tiba-tiba. Hembusannya berasal dari sela-sela pintu belakang rumah. Tiba-tiba terdengar jelas suara orang berkerumun di kebun belakang rumah itu, seakan seperti sedang ada banyak orang yang hadir. Mbah Krama pun bersiap menuju pintu belakang. Entahlah apa yang nantinya akan ia lakukan. Namun nampak jelas langkahnya begitu hati-hati. Sastro yang mengetahui hal tersebut mencoba menemani Mbah Krama, takut kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. "Pak, Mas Bena!" Raka berteriak ngeri, seakan ada sesuatu yang terjadi pada Bena. Belum juga tangan Mbah Krama menyentuh pintu, ia dan Pak Sastro harus berbalik arah menuju Bena, yang tiba-tiba saja sudah jatuh terkapar. "Kenapa lagi ini, Mbah?"
Tanya Sastro dengan panik. Mau kamu apa sih, Wat? Mau kamu apa sama keluarga ini? Tanya Mbah Krama yang membuat malam kini semakin mencekam.